Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak muda? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Amin. Dan semoga corona akan berakhir dan kita bisa belajar secara efektif kembali. Nah, untuk anak-anak bunda dalam proses pembelajaran daring, alhamdulillah kita sudah berakhir pada pembelajaran bab 1 dan bab 2. Sekarang kita masuk pada bab 3, yaitu tentang usaha pesawat sederhana dan kerja otot rangka. Untuk yang pertama kita akan masuk yaitu tentang usaha ya. Nah, usaha adalah energi yang disalurkan gaya ke sebuah benda. Nah, sehingga benda tersebut bergerak dan melakukan perpindahan. Nah, usaha ini juga dapat bernilai nol apabila gaya yang dikerjakan pada benda tidak mengakibatkan perpindahan tempat. Nah, misalnya seperti ini, seorang anak dia mendorong mobil hingga mobil berpindah tempat. Nah, dalam hal ini pada mobil bekerja suatu gaya yang mengakibatkan terjadinya perpindahan. Nah, selama gaya bekerja dan terjadi perpindahan, anak itu dikatakan melakukan usaha. Nah, yang kedua, Andi mendorong tembok, tetapi tembok itu tetap diam. Nah, dia tidak berpindah sedikit pun. Nah, ditanyakan apakah Andi ini mengeluarkan gaya, ya. Nah, di sini tembok ini tidak bergeser. Andi itu dinyatakan tidak melakukan usaha meskipun dia sudah memberikan gaya ke tembok, namun tembok ini tidak mengalami perpindahan. Nah, dikatakan usaha ini yang dilakukan Andi adalah nol ya. Nah, dari penjelasan Bunda tersebut dapat dinyatakan bahwa usaha terjadi jika gaya yang bekerja pada suatu benda ini mengakibatkan benda itu berpindah tempat ya. Nah, karena adanya suatu gaya terhadap suatu benda sehingga benda tersebut berpindah dalam jarak tertentu ya. Nah, dapat didapatkan rumus yaitu W sama dengan V dikali S ya. Nah, di mana W ini merupakan usaha dalam suatu satuannya itu adalah joule ya. Dan F ini adalah gaya dan satuannya adalah Newton ya. Nah, S ini merupakan perpindahan dan satuannya adalah meter ya. Nah, ada juga rumusnya untuk usaha yang arahnya vertikal ya. Rumusnya adalah W sama dengan M kali G dikali H. Nah, di mana W adalah usaha dalam satuan joule, G merupakan percepatan gravitasi dalam satuan N per kilogram ya, atau Newton per kilogram. Nah, H itu adalah perpindahan ketinggian dalam satuan meter ya. Nah, coba Bunda perhatikan gambarnya di sini. Nah, untuk lebih jelasnya Bunda akan coba gambar lagi. Nah, seperti ini. Ini merupakan gaya yang bisa menyebabkan perpindahan benda ya, yang disebut dengan usaha ya. Nah, yang disebut dengan usaha. Nah, ini merupakan gayanya atau gaya yang perpindahannya ya disebut usaha ya. Nah, pada gambar ini terdapat bahwa sebuah benda diberikan gaya ke arah kanan. Nah, ini S ini merupakan adalah perpindahan yang diberikan oleh gaya ke sehingga menyebabkan adanya usaha ya.
Oke, baik, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soalnya. Yang pertama ialah Surya mendorong mobil dengan gaya 100 Newton dan mobil berpindah sejauh 2 meter. Nah, kita buat dulu ketahuinya ya. Jangan lupa diketahui adalah Surya mendorong mobil dengan gaya 100 meter. Berarti diketahui adalah yang ini aja ya. Oke, diketahuinya adalah gayanya adalah 100 meter ya. Lalu diketahui lagi berpindah 2 meter. Ingat, perpindahan satuannya adalah S, berarti dibuat 2 meter. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya berapakah usaha yang dilakukan Surya? Usaha lambangnya apa? Lambangnya adalah W ya, yang ditanya adalah W. Lalu kita jawab. Nah, kita jawab. Rumus yang pertama untuk mencari usaha adalah W sama dengan V dikali S ya. Masukkan V-nya atau gayanya berapa? 100 Newton. Nah, dikali S. S-nya itu adalah perpindahannya. Dia berpindah sejauh 2 meter. Nah, 100 dikali 2 meter adalah 200 Joule ya, anak bunda semua. Nah, untuk soal kedua, di sini, sebuah benda yang bermasa 2 kg diangkat ke atas dengan ketinggian 3 meter. Jika gravitasi di tempat tersebut adalah 10 Newton per kilogram. Nah, berapakah besar usahanya? Ingat, kita buat dulu diketahuinya ya, biar kita tahu apa yang bakalan diketahui dan apa yang ditanya ya, sehingga kita bisa jawab. Nah, yang diketahuinya adalah masanya bermasa 2 kilogram. Lambang massa adalah M. Kita buat 2 kilogram. Lalu dengan ketinggian 3 meter ya. Ketinggian 3 meter. Ingat rumus awal, jikalau ada dikata yang ketinggian berarti kita menggunakan H, yaitu perpindahan ketinggian, yaitu H ya, 3 meter. Lalu gravitasinya yaitu 10 Newton per kilogram. Yang ditanyanya adalah usaha, yaitu lambangnya W. Lalu kita masukkan rumusnya. W sama dengan M dikali G dikali H. Nah, masukkan M-nya atau masanya adalah 2 kg, lalu dikali dengan gravitasinya 10 Newton per kilogram. Nah, lalu dikali, itu tinggal ya bunda, maaf ketinggalan, adalah dikali hanya adalah di 3 meter ya. 3 meter. Sehingga didapatkan hasil 2 kali 10 adalah 30 dikali 3, hasilnya adalah 60 Joule ya, 60 Joule. Selanjutnya kita masuk pada materi daya atau power. Nah, daya ini adalah laju suatu benda dalam melakukan usaha atau besar usaha yang dilakukan gaya dalam waktu 1 sekon ya. Kalau dikatakan dalam waktu 1 sekon, berarti yang diamati adalah detik. Jikalau nanti ditanya dalam soal menit, anak bunda jangan lupa untuk merubah satuannya dari menit ke detik ya. Nah, karena besarnya usaha yang dilakukan persatuan waktu, di situ salah ya, bukan lamban tapi lambang. Lambang dari daya adalah P atau power ya. Nah, sehingga hubungan antara daya, usaha, dan waktu secara matematis itu dapat dirumuskan, itu
adalah P sama dengan W per T ya. Nah, di mana P ini adalah daya, satuannya watt, dan W adalah usaha yang satuannya adalah joule, lalu T adalah waktu, satuannya adalah sekon ya. Bunda ingatkan sekali lagi ya. P ini merupakan lambang dari daya. Jikalau ditanya apa lambang dari daya, adalah P ya. Ingat, kalau satuannya adalah apa? Watt ya. Ingat ya. Nah, kalau ditanya lambang dari W apa? Maksudnya lambang dari usaha apa? Adalah W ya. Oke. Nah, kalau dalam satuan daya, dalam SI adalah joule per second atau waktu ya. Satuan daya yang lain itu adalah kilowatt, megawatt, dan daya kuda. Dalam 1 kilowatt itu atau kW itu sama dengan 1000 watt nih ya. Nah, kalau dipangkatkan menjadi 10 pangkat 3 watt. Nah, kalau 1 megawatt itu sama dengan 1 juta watt. Berarti 10 pangkat 6 watt ya. Nah, kalau satu daya kuda atau horsepower atau HP atau part charge atau PK ya, nah berarti 1 dekada atau daya kuda itu sama dengan 1 HP. Nah, sama dengan 1 PK. Kalau dijadikan watt itu 746 watt dia ya. Nah, oke, kita masuk ke contoh soal ya. Contoh soal yang pertama itu adalah Batin memindahkan benda dengan usaha 1000 joule dalam waktu 10 sekon. Nah, sedangkan Boni memindahkan benda tersebut dengan usaha 16.000 joule dalam waktu 40 sekon. Berapakah daya yang dikeluarkan oleh Batin dan Boni untuk memindahkan benda tersebut? Ingat, selalu buat diketahui ya, selalu dibuat diketahui. Nah, yang diketahui di sana adalah Batin dia memindahkan dengan usahanya 1000 joule dalam waktu 10 sekon. Berarti usaha Batin, berarti W Batin itu adalah 1000 joule ya. Nah, dalam waktu 10 sekon. Kalau waktu dilambangkan dengan T kecil yaitu T Boni, berarti karena T Boni itu milik waktu si Boni dulu. Itu adalah 10 sekon. Itu berarti sudah tidak perlu kita ubah lagi karena dia sudah detik, sudah sekon ya. Nah, yang ditanyanya apa di sini adalah ditanyanya berapakah daya yang dilakukan oleh Batin. Nah, berarti P ya. P itu apa? Daya ya, lambang dari daya ya. Nah, rumusnya kita pakai adalah P Batin. Kenapa dibuat P Batin? Karena punya Batin. P Batin sama dengan W per T. Nah, berapa W-nya yang diketahui tadi adalah 1000 joule. Nah, dibagi dengan atau per 10 sekon. Nah, hasilnya adalah di situ adalah 100 watt ya, salah itu nolnya, hasilnya adalah 10 watt ya. Nah, untuk si Batin itu adalah 1000 bagi 10 hasilnya adalah 100 watt, itu salah ya. Nah, selanjutnya itu yang diketahui kedua adalah punya Boni. Nah, Boni. Nah, kita buat ketahuinya Boni di sini. Diketahui Boni adalah usaha Boni adalah 600 joule ya. Sementara waktu Boni adalah 40 sekon ya. Masukkan rumus yang sama. P sampai Boni sama dengan W per T. Nah, berapa W-nya? 16.000 joule per 40 sekon ya. Itu salah, bukan joule, 40 sekon. Nah, jadi daya yang ditanya itu adalah
daya berapa? 400 watt ya. Nah, ini ada tugas yaitu silakan kerjakan LKS halaman 25 nomor 1 sampai 5 di LKS saja. Kerjakan saja di kertas 1 lembar ya, lalu di hektar di halaman 25 di LKS-nya itu. Nah, habis itu difoto lalu kirimkan ke email Bunda icanisa0496@gmail.com. Paling lama jam 4 sore ya. Nah, ini mohon maaf jika ada lagi yang mengirim via WA tidak Bunda terima karena bukan tidak mau nerima tapi kapasitas memori WA, memori handphone itu sudah mencakupi lagi karena banyak materi-materi yang lain masuk ke WA sehingga langsung ke email saja biar penginputan data nilainya enak ya. Nah, jikalau tidak juga bisa dengan email, antarkan saja ke sekolah ya. Oke, Bunda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.